Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Masih di kelas Madya. Hari ini kita mau belajar Alkitab lagi dari Matius 19 ayat 16 sampai 26 yang berjudul Murid yang tidak terikat pada harta. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu untuk kami semua. Tuhan, tolong pimpin dan sertai kami dalam sekolah minggu ini agar kami semua boleh mengerti tentang cerita Alkitab yang akan disampaikan nanti. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit atau lemah tubuh, kiranya Engkau yang menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mengapa manusia mencintai uang dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Selain memberikan berbagai kenyamanan hidup, dengan uang, manusia dapat membeli dan menikmati banyak hal yang diinginkannya. Allah tidak melarang umatnya memiliki kekayaan dan hidup makmur. Namun, ada akibat yang harus diwaspadai, yaitu lebih mencintai harta daripada Allah. Seringkali, kekayaan atau harta yang dimiliki seseorang dapat mengubah sikap hati dan membuat lupa diri, bahkan semakin jauh dari Tuhan. Pada cerita Alkitab hari ini, kita akan mendengar cerita seorang muda kaya yang datang kepada Yesus. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Pada saat Yesus sedang berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari menghampiri Yesus. Kemudian dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Orang itu menjawab, "Perintah yang mana?" Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus seperti itu, maka pergilah orang itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab orang yang cinta harta membutuhkan karunia Allah untuk melepaskan diri dari keterikatannya akan harta dan mengikut Yesus. Penyelamatan adalah hadiah dari Allah dan bukan merupakan usaha manusia. Kerajaan sorga adalah anugerah Allah." Dari cerita tadi, kita mengerti beberapa hal penting dalam percakapan antara Yesus dan orang muda kaya itu. 1. Hidup kekal merupakan anugerah Allah. Orang kaya muda itu selama ini menaati hukum Taurat. Ia menganggap bahwa usaha manusia dalam menjalankan hukum Taurat dapat menjamin kehidupan kekal. Hidup kekal tidak dapat dibeli dengan uang maupun perbuatan baik, melainkan hanya dari anugerah Allah saja. Hidup kekal adalah mutlak pemberian Allah bagi manusia yang percaya kepadanya. Kedua, melepaskan keterikatan pada harta. Ketika Yesus menyuruh orang muda itu untuk menjual segala miliknya dan memberikan kepada orang miskin, maka sedihlah hatinya dan pergilah meninggalkan Yesus. Tanpa disadari,
Hal tersebut sama artinya dengan penyembahan berhala, karena hatinya terikat pada kekayaan. Orang muda itu tidak merasa bersyukur dan berterima kasih bahwa seluruh hartanya adalah anugerah dari Allah. Maka dari itu, kita harus waspada bahwa kekayaan itu dekat sekali dengan kesombongan dan ketamakan. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan agar kita hidup dalam kasih dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan. Kekayaan sejati adalah kekayaan harta di surga. Kekayaan di bumi bersifat sementara. Yang ketiga, mengikut Yesus. Selain melepaskan diri dari keterikatan pada harta, Yesus juga mengajak orang kaya tersebut untuk mengikut Dia. Hal ini berarti bahwa jika ingin memiliki hidup kekal, maka harus mengabdi dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Mari kita mulai melepaskan keterikatan akan hal-hal duniawi yang dapat menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dan yang paling utama, kita harus percaya Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengikut Tuhan dengan setia. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita ulangi lagi ya. Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kalau kami boleh belajar untuk melepaskan hati dan pikiran kami dari keterikatan akan harta, dan belajar untuk lebih bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, serta kami tahu bahwa hidup kekal merupakan hanya anugerah dari Allah. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu online ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.